Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Raki Farartomili dengan NIM 240101010122 dari PJJ Sistem Informasi seperti itu. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan ya untuk kebutuhan UAS sistem operasi, yaitu materi dari sesi 7 sampai 15. Oke. Jadi untuk materi pertama ada perbedaan deadlock dan starvation. Jadi definisi deadlock itu apa? Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang tidak tersedia, menyebabkan sistem terjebak tanpa kemajuan. Nah, untuk starvation terjadi ketika suatu proses ditunda secara terus-menerus karena proses lain terus memperebutkan sumber daya, mengakibatkan tidak adanya eksekusi. Nah, selanjutnya ada konsep dan jenis proses. Nah, jadi di sini ada proses sebagai program. Ya. Program merupakan program yang sedang berjalan ya, yang membutuhkan sumber daya untuk beroperasi secara efisien dalam sistem operasi. Nah, untuk kebutuhan sumber daya yaitu setiap proses memerlukan berbagai sumber daya termasuk CPU, memori, dan input atau output untuk menyelesaikan tugasnya secara efektif. Selanjutnya ada pengelolaan proses. Nah, di step ini pengelolaan proses itu melibatkan perencanaan dan pengaturan proses agar dapat berjalan dengan baik dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Oke, selanjutnya adalah memahami pengenalan threads dalam proses. Jadi ada unit eksekusi yang efisien. Nah, thread adalah unit eksekusi ringan dalam proses. Satu proses dapat memiliki beberapa thread yang berbagi sumber daya dan berinteraksi dengan CPU secara bersamaan. Selanjutnya ada manajemen memori yang efisien. Nah, fungsi dan pentingnya memanage memori agar lebih efisien gitu kan. Jadi memori menyimpan data sementara. Nah, RAM sebagai sumber daya utama dari memori itu sendiri. Nah, alokasi memori untuk proses dan penting. Dan yang keempat ada penting untuk efisiensi sumber daya ya. Kemudian yang kelima mengoptimalkan kinerja sistem operasi. Jadi memang benar sekali ya, dalam pekerjaan ataupun dalam kita menghidupkan komputer pun, nah itu kita kan pengennya adalah bagaimana sih RAM ataupun sumber daya yang kita miliki di komputer kita itu menjadi lebih efisien ya, terutama dalam pekerjaan itu sangat dibutuhkan sekali ya. Contoh kita sedang multitasking ataupun semacamnya, atau mengerjakan pekerjaan ini berat seperti rendering video ataupun kita membuka banyak tab ya, karena memang kebutuhannya seperti itu. Nah, itu kan kita harus memikirkan ya bagaimana penggunaan memori kita itu bisa lebih efisien seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada penjadwalan CPU dalam sistem informasi. Nah, konsep dasarnya adalah penjadwalan CPU adalah proses mengatur eksekusi berbagai proses untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan waktu tunggu sistem. Nah, kriteria penjadwalnya yaitu kriteria penjadwalan mencakup waktu respon, throughput, dan penggunaan CPU yang semuanya penting untuk mencapai efisiensi sistem yang lebih optimal. Nah, algoritma penjadwalan seperti FCFS, SJF, dan RR digunakan untuk menunjukkan urutan eksekusi proses dalam sistem operasi secara efektif. Seperti itu. Nah, hubungan CPU dengan scheduling dan proses itu apa sih? Nah, pentingnya penjadwalan CPU adalah penjadwalan CPU mengoptimalkan sumber daya dengan memastikan proses berjalan efisien di dalam sistem operasi, meminimalkan waktu tunggu, dan meningkatkan kinerja. Nah, sinkronisasi proses antara hardware dan software. Sinkronisasi proses sangat penting untuk mengelola akses sumber daya bersama, mencegah konflik antara hardware dan software, dan memastikan kerjasama yang efektif antara keduanya. Seperti itu. Nah, di sini ada konsep memori virtual juga. Nah,
Memori virtual memungkinkan lebih banyak ruang untuk proses. Nah, mengoptimalkan penggunaan memori fisik, memudahkan alokasi sumber daya, mempercepat eksekusi tugas dengan manajemen efisien, fleksibilitas dalam aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Seperti itu. Itulah konsep dari memori virtual. Nah, sistem operasi ini juga perlu diamankan seperti itu ya. Yang pertama ada fokus pada keamanan OS yang kalian gunakan ya. OS itu bisa kalian yang teman-teman gunakan ya, bisa OS Windows ya, atau Mac OS ataupun Linux yang populer di kalangan developer seperti itu. Nah, perlindungan sumber daya dan data, resiko dari software aplikasi yang teman-teman gunakan, tujuan pengamanan sistem, pentingnya kebijakan keamanan yang kuat. Seperti itu. Nah, di sini ada tipe ancaman keamanan sistem operasi ya. Jadi ada interupsi yang menghentikan proses secara tiba-tiba dan tidak terduga, intersepsi, mengambil alih data dalam komunikasi tanpa izin, dan modifikasi, mengubah data atau kode untuk tujuan merusak ya. Itulah. Nah, keterkaitan materi sistem operasi dari sesi 7 sampai 15 adalah yang pertama ada integrasi ya, hubungan antara deadlock dan starvation yang saling terkait. Kemudian ada proses dari integrasi itu, yaitu hubungan antara proses dan pengelolaan sumber daya yang sudah kita dapatkan ya, agar lebih efisien. Yang terakhir ada keamanan, hubungan antara pengamanan sistem dan sumber daya. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa keamanan dari sistem OS yang kalian gunakan itu sangat berpengaruh ya. Contohnya jika kalian menggunakan OS apapun, tetapi gini, ketika teman-teman menggunakan OS apapun ya, tapi penggunaannya adalah sembarangan, nah itu juga termasuk tindakan yang kurang tepat ya. Karena bisa jadi exploiter ya, itu bisa masuk melalui celah-celah seperti itu ya, mendownload file sembarangan ataupun memasuki situs-situs web yang berbahaya ya, seperti itu. Nah, kesimpulan dari materi sistem operasi yaitu yang pertama ada pemahaman konsep deadlock dan starvation, pentingnya manajemen proses yang efisien, keamanan sistem operasi yang sangat krusial, sinkronisasi antara hardware dan software, virtual memory yang meningkatkan fleksibilitas penggunaan memori. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.